Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Ya, pada video kali ini kita bahas seputar cara DC pinjaman online sebar data. Dan kalian simak ini ya video ini karena kan gua bongkar di sini ya, gua bongkar di dalam channel YouTube gua agar kalian tuh tidak lagi takut kalau disebar data oleh pinjaman online. Dan di balik sebar data itu apa sih yang akan terjadi? Sebenarnya di sebar data itu apa sih? Jadi kalian gua harap menonton video ini sampai selesai agar kalian tuh mengerti tahu di balik sebar data yang dilakukan oleh pinjaman online. Oke, sebelum gue masukin videonya ya, di sini teman-teman yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menonton di channel YouTube di Tus Pinjol ini, ya di sini gue beritahu kepada kalian bahwa channel ini memang subscribernya baru dikit dan videonya juga baru dikit. Wajar saja karena channel yang kedua dari channel YouTube Angela Pangestu. Nah, sebelum itu gue memiliki tuh channel YouTube di Angela Pangestu tuh subscribernya sudah 7.200, tapi channel itu sudah dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Akhirnya gue buat channel baru ini. Dan buat temen-temen ya, baru lahirnya channel ini ya supaya memberikan informasi, edukasi dan juga pemahaman dalam dunia pinjaman online. Yuk bantu supportnya dengan cara kalian subscribe dan klik tombol like-nya dan kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Dan juga kalian kalau memiliki pertanyaan seputar pinjaman online silahkan diketikkan komentar. Ya, bagi teman-teman yang saat ini bingung masalah pinjaman online, silahkan kalian join saja di grup Telegram gua, itu gratis, Bro. Nggak ada pungut biaya dan grupnya itu Go Protect dari joki pinjol, modus penipuan dan lain-lainnya. Itu yang kayak gitu gua protect. Dan bagi teman-teman yang saat ini baru saja bergabung, ya gue mohon di sini gue minta intro terlebih dahulu ya, memberi penghimbauan kepada teman-teman agar nanti video yang gue jelaskan itu kalian pahami. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke topiknya. Dan di sini gue nggak mau terlalu lama-lama, takutnya gue kena komplain dari penonton ya. Jadi kita bahas topiknya. Di sini ya, gue mendapatkan laporan. Nah, nanti gue tayangkan videonya itu ya, video laporannya di sebelah kiri sebelah kanan, nanti kalian bisa perhatikan dan kalian juga bisa mendengarkan suara gua. Oke, kalian bisa perhatikan videonya ya. Ya, kita bongkar-bongkaran. Kita di sini bongkar-bongkaran ya. Masalah DC pinjaman online itu sebar data. Nah, sebelumnya itu nasabah ya, yang bukan dari grup gua itu dia takut kena sebar data dan dia takut segala-galanya dari pinjaman online. Nah, jadi ceritanya saudaranya itu masuk ke grup Telegram gua dan ternyata sepupunya itu ya saudara dia lah, taruhlah, gua nggak begitu ngerti. Pokoknya saudara dia itu ternyata dia galbay di sebuah aplikasi pinjaman online dan gua nggak tahu persis itu pinjaman online apa, ilegal atau legal gua nggak tahu karena yang minjem itu ya yang punya bersangkutan, yang punya masalah itu adalah saudaranya. Tapi gua sedikit melihat curhatan dari saudara itu bahwa dalam pesan yang gua lihat, saudaranya ini satu yang dia takuti adalah dia takut disebar datanya di semua kontaknya. Itu satu poin yang akan gua ambil. Yang kedua adalah masalah gali lobang tutup lobang. Ya, di sini gue bahas 2 poin dulu karena kalau gue bahas semuanya nanti akan panjang durasinya. Jadi gue bahas 2 dulu. Yang pertama masalah sebar data, yang kedua masalah dari ya gali lubang tutup lubang. Jadi sini gue bahas 2 dulu. Nanti akan kita bongkar-bongkaran ya, dan kedua kita kasih tahu kepada kalian di balik sebar data itu. Ya, simak videonya penjelasan gue. Yang pertama masalah sebar data. Sebar data ini sebenarnya gue sudah mengetahui dari pengalaman diri gue sendiri dan juga pengalaman sebelum gue bangun grup ya. Karena gue bangun grup itu sudah masuk 1 tahun umurnya ya. Dan kedua gue sudah riset dari beberapa ya orang-orang yang pernah datanya gue kelola. Data-data orang-orang yang sudah galbay di pinjaman online legal ataupun ilegal itu gue yang kelola. Artinya gue yang kelola datanya dia, gue dialihkan ke gue, alias WA-nya dia itu gue remote dari jauh, ya. Tapi dengan syarat gue nggak buka WA pribadi dia selain DC. Itu gue yang kontrol. Jadi gue tahu selak buluk dari DC di saat dia beraksi melakukan sebar data, ya. Yang pertama masalah sebar data, kalian ya
kalian gak usah takut lagi masalah sebar data, ataupun kalian diancam lagi masalah sebar data. Nah, DC itu sebenarnya sebar data itu hanya untuk mengetuk mental kalian doang, hanya untuk menyentil mental kalian doang. Artinya dia ketika dia melakukan sebar data 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor, itu kalian akan merasa takut dan malu. Tentunya itu tensi kalian akan naik, emosi kalian akan naik, rasa kesel tuh kalian bakal naik semua, semuanya bakalan naik semua. Itu dia hanya untuk menyentil mental kalian doang. Lalu pertanyaannya, apakah DC dari pinjaman online menyebar data itu di seluruh kontak yang kalian miliki atau tidak? Jawaban gue adalah DC dari pinjaman online legal ataupun ilegal yang kerjaannya sebar data, itu dia sebar data kalian tidak semua isi kontak yang diblast oleh DC. Ya, kok gue bisa tahu? Karena banyak sekali data teman-teman gue, member-member dulu yang grupnya masih dikit, itu gue yang kelola. Dulu member masih dikit, masih di bawah 1000, itu datanya gue yang kelola. Sekitar ada 5 orang itu datanya gue kelola. Jadi gue tahu berapa nomor yang dia sebar. Jadi kesimpulannya gini ya. Misalkan kalian memiliki isi kontak itu ada 300 nomor. Misal ketika itu kalian gagal bayar di sebuah pinjaman online ilegal, lalu data kalian disebar oleh DC-nya. Apakah DC-nya ini menyebar 300 nomor atau tidak? Jawaban gua adalah tidak. Itu DC-nya tidak akan nyebar ke 300 nomor. Tidak, bro. Dia sebar data hanya nomor-nomor yang kalian sering hubungi. Seperti SMS, kalian menghubungi siapa? Yang pertama. Yang kedua, dari panggilan, telepon, masuk dan keluar. Kalian sering nggak ada komunikasi di panggilan, telepon ataupun keluar? Itu dia ngambil nomor-nomor dari situ. Nggak semuanya isi kontak jeblas semua, enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ketiga itu nomor-nomor yang namanya itu seperti yang merujuk seperti kayak teman dekat, seperti kayak teman kerja, seperti kayak saudara. Itu nama-nama yang dia sudah analisa. Wah, nomor ini sepertinya saudara. Wah, nomor ini seperti temannya. Jadi dia melakukan filter terlebih dahulu. Jadi dia menargetkan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Dia nggak langsung blast 300 nomor, 12 enggak. Dia nggak seperti itu. Ya, karena gue pernah ngalami, bro. Jadi makanya kalian, ketika kalian disebar data, kalian nggak usah takut, bro. Mereka hanya beberapa kontak saja. Ya, paling banyak itu paling 10 nomor. Ya, paling dikit paling 5 nomor. Itu paling dikit ya, paling 5 nomor. Enggak sampai semuanya, bro. Enggak sampai 100 nomor 12, enggak mungkin. Enggak bakalan, karena gue udah megang banyak data. Sampai sekarang pun sama. Makanya ini sering banget gue bilang sama teman-teman di grup. Ketika kalian gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal yang kerjanya DC sebar data, kalian gak usah takut. Mereka nggak akan semua blast sebar data ke semua kontak, enggak. Kalian coba perhatikan teman-teman kalian atau diri kalian, itu nggak ada. Dia hanya blast ke teman-teman dekat doang. Yang istilahnya itu orang-orang yang sering kalian hubungi, sering nomor-nomor itu kalian komunikasi. Ya. Lalu bagaimana dengan nomor WA? Nomor WA dia tidak bisa menyerap. Mereka hanya isi buku teleponnya aja. Kalau misalkan misalkan kalian bergabung di sebuah grup, tapi nomor itu kalian nggak save ya dalam sebuah grup WA yang sekiranya itu anggotanya ada 100. Kalian nggak nge-save nomor itu dalam 100, itu kalian nomor yang ada dalam grup WA itu nggak akan kena ke blast sama DC-nya. Kecuali kalian save. Dia menargetkan buku telepon kalian sama log panggilan kalian. Jadi buat teman-teman ya nggak usah takut lagi. Mereka hanya beberapa nomor doang. Ya, jadi seperti itu ya, paham ya. Jadi gua harap kalian nggak usah takut lagi namanya DC sebar data. Ya,
nggak usah takut lagi, semuanya ada solusinya, ada tipsnya. Kalaupun kita memang mau belajar. Jadi seperti itu ya bro. Sini gue ingatkan lagi, kalian nggak usah lagi takut. Nggak usah lagi takut data kalian disebar oleh DC pinjaman online, baik itu ilegal ataupun legal. Pokoknya kalau DC-nya itu legal disebar, atau pokoknya seperti itu ya, atau ilegal ya seperti itu. Mereka nggak akan sebar data semua kontak, enggak. Mereka hanya menyentil doang. Mereka hanya menggoyangkan mental kalian doang. Kalau mental kalian sudah goyah, baru dia akan bertubi-tubi terus menagih dengan cara-cara yang lebih parah lagi daripada sebelumnya. Tapi kalau kalian menghadapinya dengan cara tenang, kalian mencerminkan bahwa kalian tuh ngerti dalam dunia pinjaman online, bahwa kalian tuh memang paham dalam dunia pinjaman online, maka desanya akan sia-sia nagih kepada nasabah tersebut. Desanya akan mengalihkan data kalian, desanya nggak akan nagih-nagih lagi. Kalau kalian itu mencerminkan, atau kalian itu mencerminkan bahwa diri kalian tuh memang ngerti. Tapi kalau kalian nggak ngerti, misalkan dia mau akan sebar data, kalian bilang, aduh jangan dong, nanti aku bayar. Biasanya mengira bahwa kamu itu adalah orang yang nggak ngerti, yang gampang sekali untuk dibodohi oleh DC pinjaman online. Ya, jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini, gue harap ya jangan takut lagi. Ya, DC nggak akan semua blast WA yang ada di nomor kontak kalian. Lanjut lagi di poin kedua, tadi apa ya? Gue lupa ya tadi poin kedua. Poin kedua yaitu ya masalah gali lubang tutup lubang. Dan bagi teman-teman yang masalah gali lubang tutup lubang, mungkin sudah banyak yang tahu ya, orang-orang yang sering nonton YouTube itu mungkin sudah tahu tentang yang masalah gali lubang tutup lubang. Di sini gue kasih tahu pada kalian informasinya dan juga edukasinya. Kalian kalau memang sudah gagal bayar pinjaman online, kalian sudah tidak mampu untuk membayar pinjaman online legal. Di sini gue bahas yang legal ya, bukan yang ilegal, tapi yang legal di poin kedua. Di poin kedua ini adalah kita bahas yang legal ya. Ketika kalian minjem gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, kalian misalkan memiliki 3 aplikasi, 2 aplikasi atau 1 aplikasi. Kemudian kalian itu telat bayar dikarenakan memang nggak punya uang atau uangnya kurang. Di saat itu kalian jangan pernah memaksakan lagi minjem di sebuah aplikasi lain. Jangan pernah, ketika kalian sudah gagal bayar, telat bayar, udah stop. Jangan pernah mengajukan pinjaman lagi, entah itu sama saudara, sama online, jangan. Kalian mending kumpulkan duitnya saja. Kalau memang itu uangnya cukup, kalian bayar ya. Jangan pinjem ya. Jangan pinjem. Kalau bayar lunas pinjaman online itu jangan pakai pinjaman lagi. Jangan. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalian akan ya makin terjerat dalam utang pinjaman online. Dan kedua, kalian makin makin mabuk dalam dunia pinjaman online. Kalian gak akan sadar ketika itu. Kalian minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini untuk bayar satu aplikasi. Lalu terus berjalannya waktu seperti itu kehidupan Anda, keuangan Anda seperti itu. Ya itu gak ada habisnya bro, gak ada habisnya. Kalian mendingan stop sampai di situ. Ketika kalian memang telat bayar atau gak mampu bayar, stop. Jangan pernah memaksakan. Jangan pernah kalian membela-bela banget untuk membayar pinjaman online. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Banyak sekali orang gara-gara cuma satu aplikasi doang, dia bela-bela untuk membayar. Akhirnya dia dengan cara gali lubang tutup lubang, minjem sana, pinjem sini untuk bayar satu aplikasi. Yang ini udah selesai, dia yang sana belum selesai, dia cari pinjaman lagi untuk bayar yang sana, dan seterusnya begitu. Dan itu nggak ada habisnya. Ujung-ujungnya apa kalian? Pusing, stres, depresi. Coba dah kalian rasain seperti itu. Kalau nggak percaya, ya mendingan kalian stop. Kalian memiliki 3 aplikasi, 4 aplikasi. Ketika kalian memang sudah nggak sanggup untuk membayar, kalian mendingan stop. Stop, jangan pernah melakukan pinjaman lagi untuk membayar di aplikasi itu. Ketika kalian memang uang itu pinjam untuk kebutuhan pokok kalian, hal yang emergensi, itu boleh bro. Seperti kalian untuk berobat, kalian nggak punya duit, lalu kalian minjem ke saudara atau kemana, itu boleh aja bro. Tapi kalau minjem hasilnya itu untuk bayar pinjol, jangan bro, jangan.
Kalau memang kalian nggak percaya, coba kalian rasakan. Pasti ujung-ujungnya nyesel. Ujung-ujungnya kalian menderita. Menderita nggak cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Bertahun-tahun kalian bakal nyesel itu kalian. Kalian akan menderita. Menderita karena apa? Keuangan kalian minus, 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 minus. Biasanya kalian dapat gaji 4 juta, itu bisanya bertahan hidup misalkan sampai 25 hari. Tapi kalau kalian seperti itu, bahkan cuman seminggu saja uang kalian. Seminggu kalian uang gajian tuh bakalan habis. Kenapa bisa habis? Karena buat bayar ini itu nggak selesai. Jadi memang harus kalian stop. Jangan dipaksain lagi, jangan. Ya. Semua itu obat ada di diri kalian. Semua yang kebaikan tuh ada di tangan kalian. Kalau kalian salah langkah, ya itulah jawabannya yang terbaik buat kalian. Ya, sudah banyak orang-orang yang memberitahu kepada kalian. Ya, kalau memang itu baik, ya silakan jalankan. Kalau memang itu nggak baik buat diri kalian, ataupun memang dalam pemikiran itu nggak baik, coba kalian silakan jalankan. Nanti kalian rasakan sendiri. Ya, jadi buat teman-teman, hari ini gue bahas cuma 2 poin. Masalah DC sebar rata dan juga gali lubang tutup lubang. Untuk gali lubang gue tegesin, jangan sekali-kali untuk melakukan pinjaman online lagi untuk membayar pinjol. Jangan, pokoknya jangan. Jangan pernah sekali-kali ya, pernah sekali-kali. Dan itu kalau kalian masih mengabaikan omongan gue, kalian bakalan bisa menerima apa yang akan terjadi ke depannya. Di sini gue ya menginformasikan sesuai dengan pengalaman gue dan juga sesuai dengan member-member yang ada di dalam grup Telegram gue. Itu udah banyak ribuan orang dari Nusantara itu bergabung di situ semua. Ya, jangan. Masalah tadi seberata, kalian gak usah takut. Ya, satu pesan gue, kalau kalian memang sudah diancam seberata, kalian screenshot, share ke dalam grup. Apapun tindakan dia yang tidak enak buat kalian, apapun ancaman dia yang tidak enak buat kalian, silakan kalian share ke dalam grup. Nanti gue akan up di Twitter gue dan gue tag ke OJK. Ya, jadi sini intinya kita nggak usah takut masalah sebarata di WA. Cukup kalian, dan ini kalian harus tahu, kalian WA-nya harus diprivasi. Utama yang kalian privasi adalah di bagian settingan grup. Di bagian settingan grup itu hanya untuk kontak saja. Jangan untuk publik ya, atau untuk semuanya. Jangan, tapi untuk kontak saja. Gunanya untuk apa? Agar kalian tidak ditarik paksa masuk ke dalam grup. Karena nanti kalau DC dari pinjaman online ilegal, biasanya dia akan membuatkan grup. Itu semua orang-orang yang terdekat kalian akan masukkan ke dalam grup itu semua. Makanya kalian harus memprivasikan di bagian settingan grup. Itu pernah gue buatin tutorialnya. Ya. Dan kedua, kalau memang kalian mau bener-bener ya nekat untuk galbay, ya, kalian harus tanamkan dulu dalam diri kalian. Gua mau galbay, gua mau berhenti, gua mau lawan. Udah, galbay. Setelah kalian sudah tanamkan, kalian kalau misalkan nggak mau terganggu pola pikir kalian, aktivitas kalian, kalian cukup privasikan kontak telepon kalian. Kalian bisa setting saja itu di bagian privasi kontak telepon. Itu sudah gue buatkan di video sebelumnya, kalian bisa cari aja. Yang kedua di WA, kalian aktifkan mode offline, dan kedua mode centang 1. Itu diaktifkan agar gunanya si DC ketika dia akan melakukan pengecekan nomor WA Anda, dia melihat bahwa nomor ini aktif di bulan sekian, hari sekian. Ketika DC-nya nge-WA, pasti akan terlihat centang 1, tapi pesan dia masuk ke kita. Ketika kita buka, itu nggak centang 2. Itu ya, kalian privasi itu. Kalau kalian mau seperti itu, silakan kalian download saja WA Aero. Itu ada di Google, kalian bisa cari aja. Ya, setting seperti itu. Dan jangan pernah dibuka selama kalian masih dalam teror. Ya, gunanya agar si DC ini, ya, dia melihat bahwa nomor ini sudah tidak aktif lagi. Itu fungsinya, bro. Tapi kalau kalian masih tetap merespon chat DC, di sanalah kalian, ketika kalian nggak kuat mental, di sana kalian akan terasa pusing kepala, tidak enak tidur.
kalau kalian nggak ngerti. Tapi kalau orang ngerti demen-demen aja, kayak gue suka dikirimin kayak gitu, gue demen, suka, gue mau tahu ya, gue mau tahu permainan dia sekarang ini menagih seperti apa. Nanti setelah itu gue tahu, gue publik, gue kasih bocorannya ke teman-teman ya. Mungkin itu saja video yang gue sampaikan, ini durasinya sudah banyak sebenarnya. Gue mau bahas lagi, cuman takut dikomplain dari penonton. Gue hari ini tadi dikomplain sama penonton, bang video lu kepanjangan, yang simpel-simpel saja. Oke sih, gue buatin. Mohon maaf kalau misalkan durasinya sudah sampai 20 menit ya. Tapi buat teman-teman ya, insya Allah ini videonya bermanfaat bagi teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau misalkan penjelasan gua kurang begitu detail ataupun kurang terperinci atau kurang kalian pahami ya. Sekali lagi gue minta maaf kepada teman-teman ya, karena di sini ya gue bikin video buru-buru karena ngejar waktu, ngejar waktunya nih, karena gue nggak ngedit video lagi bro. Gue nggak langsung ngedit video lagi karena gue capek banget ngedit video, dan kedua gue spek komputer gue masih rendah, jadi bisa seharian kalau gue bikin videonya, ngerendernya tuh lama ya. Jadi mohon dimaklumin. Makanya kalian yang nonton ini bantu supportnya agar admin nanti kedepannya ketika sukses di dalam kreator di YouTube ini ya, semoga bisa update fasilitas medianya agar bisa memberikan ya informasi secara cepat. Ya mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.